Itu kan ada lagunya, Pak. Tahun 2000 semua serba mesin. Iya. Tapi ini bukan tentang nasi daria, tapi tentang bahasa hal, Pak ya. Iya. Kiai Sahal itu kemudian mendorong upaya-upaya usaha yang keuntungannya itu bisa untuk pengembangan pesantren. Sekarang di Masalah Kuluta sampai sekarang kayaknya itu nggak ada uang gedung kan, nggak ada. Iya. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami, di mana ini adalah episode perdana yang pada episode kali ini kami akan mewawancarai salah satu daripada muhadir kami di Ma'had Ali Pesantren Maslakul Huda. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Wahrodi. Di podcast kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana Kiai Sahal sebagai sosok kiai, tetapi beliau juga punya peran besar dalam pengembangan ekonomi. Tidak hanya kiai yang fokus mengaji, tetapi juga memikirkan ekonomi umat. Dan perjuangan ekonomi beliau sebagiannya tentu dimulai dari pesantren. Sebelum kita memulai podcast pada kesempatan kali ini, sedikit banyak akan kami perkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Wahrodi. Beliau merupakan santri dari Kiai Sahal Mahfud yang selama bertahun-tahun mendampingi Kiai Sahal dalam segala aktivitasnya. Kiai Wahrodi juga selain merupakan seorang santri, juga merupakan pengurus dari pesantren Maslakul Huda sampai sekarang. Salah satu jabatan yang beliau emban yaitu adalah sebagai komisaris dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artamas Abadi di Kajen Margoyoso Pati, di mana bank ini merupakan bank yang didirikan oleh Kiai Sahal dalam rangka mendukung ekonomi keumatan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang Pak tentang ekonomi dan Kiai Sahal. Kiai Sahal dan ekonomi. Nah, bagaimana seorang kiai yang biasanya hanya fokus mengaji, tetapi ini juga beliau membangun ekonomi. Nah, sebelum mungkin kita masuk tentang bagaimana pembangunan ekonomi yang digagas atau dikembangkan oleh Kiai Sahal, mungkin bisa sedikit bercerita Pak, bagaimana kedekatan jenengan dengan Kiai Sahal semasa beliau hidupnya Pak? Ketika untuk pertama kali saya berinteraksi dengan Kiai Sahal, dengan guru saya itu tahun 97. Saya datang sebagai santri yang waktu itu entah bagaimana saya menggebu-gebu, padahal saya tidak kenal dengan Kiai Sahal itu. Kajen tidak tahu, Kiai Sahal tidak tahu. Tapi dari rumah itu saya menggebu, ditawari pesantren lain, ada yang mau ke Lirboyo, Ploso dan sebagainya. Saya tidak mau, saya maunya di Kajen. Sejak saat itu saya ketemu dengan Kiai Sahal, dan ketika saya ketemu dengan Kiai Sahal di luar yang saya pikirkan. 97 media kan belum kayak gini kan. Saya pikir Mbak Sahal itu orangnya gede dhuwur gitu kan. Ternyata begitu ketemu itu jauh sekali. Orangnya kecil, pakaiannya sederhana. Ketika saya ditunjukkan rumahnya juga sederhana. Itu perjumpaan pertama saya dengan Kiai Sahal yang justru membuat saya makin penasaran sekaligus makin gumun saya dengan Kiai Sahal itu. Nah, itu kemudian setelah 3,5 tahun kira-kira saya di pesantren ya, 3,5 tahun saya di pesantren, atau katakanlah kurang lebih 4 tahun itu. Kemudian setelah saya menyelesaikan yang di Mathalul Falah, santri Maslakul Huda kan umumnya di Mathalul Falah ya. Saya selesai dari Aliyah Mathalul Falah itu, kemudian dengan berbagai macam proses, akhirnya saya geser dari yang tadinya ke pesantren itu ikutin dalam sejak tahun 2000.
Ya, sejak saat itulah saya mengenal lebih dekat secara personal dengan Kiai Sahal. Berarti dari tahun 97 sampai tahun 2000 ini jenengan belum bertempat di dalam berarti Pak ya? 97 sampai 2000 saya di pesantren, sama kayak kalian, tinggal di pesantren. Kemudian setelah saya lulus Matolil Falah, itu melalui beberapa proses lah, dan ya ini bisa diceritakan di lain kesempatan. Itu akhirnya saya di dalam tahun 2000 sampai sekarang. Tahun 2000. Ya, tahun 2000 sampai sekarang. Oke. Itu kan ada lagunya Pak. Tahun 2000 semua serba mesin. Iya, iya. Tapi ini bukan tentang nasi daria, tapi tentang bahasa hal Pak ya. Iya, iya. Tahun 2000 Pak Wahrodi pertama kali ditarik ke dalam untuk menemani Mbah Sahal. Sejak tahun 2000 sampai katakanlah wafatnya beliau, Pak. Apa saja yang Bapak dapatkan di dalam artian kesan-kesan apa yang secara umum Bapak dapatkan dari kepribadian Mbah Sahal? Ya, tadi ya saya revisi lah. Bukan ditarik, kalau ditarik seolah-olah saya yang butuh. Saya yang butuh belajar, saya yang butuh hikmah sehingga saya di dalam. Itu tahun 2000, keterlibatan saya di awal itu ya bersih-bersih. Karena di dalam itu waktu itu apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian secara formal saya jadi waktu itu strukturnya istilahnya pembantu pengasuh ya. Pengasuh, kemudian fungsi-fungsi langsungnya terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawah pesantren Masjidul Huda, ke pesantren putra, ke pesantren putri, dan lain-lain itu ada struktur yang namanya pembantu pengasuh. Nah, sejak tahun 2000 itu kemudian secara formal, secara struktural ya, saya menjadi pembantu pengasuh bidang pendidikan. Ya, pembantu pengasuh bidang pendidikan. Kemudian juga ya saya punya tugas juga sehari-hari itu kalau kiai di rumah, kiai di dalam, saya harus di dalam juga. Kalau kiai tindak biasanya saya diajak juga. Nah, disitulah kemudian saya mengenal lebih dekat, termasuk mendapatkan cerita-cerita dari beliau. Selain cerita-cerita tentunya selain cerita-cerita berarti kan jenengan juga tadi sudah mengikuti Kiai Sahal di berbagai kesempatan. Nah, tentunya setiap kali mengikuti kan tidak hanya melihat Kiai Sahal dari segi beliau ke Semarang maka ikut, sekedar ikut kan tidak, tetapi pasti ada ide-ide atau gagasan-gagasan dan tingkah haliah dari Kiai Sahal yang teramati ataupun terekam oleh jenengan. Nah, bisa salah satunya kan pasti tentu tentang tema kita pada kali ini, yaitu tentang gagasan beliau mengenai ekonomi. Apakah dari tahun 2000 itu atau dari sebelum-sebelumnya jenengan sudah melihat bahwa Kiai Sahal itu punya gagasan besar tentang ekonomi kepesantrenan? Begini, saya mengenal Kiai Sahal itu meskipun masih untuk ukuran Kiai itu masih sederhana ya. Tetapi ya kalau dibandingkan dengan ceritanya Kiai Sahal itu ya termasuk sudah lumayan bagus lah. Jadi Kiai Sahal itu sering bercerita, bukan sering ya, beberapa kali bercerita bahwa kan beliau kan ditinggal wafat Mbak Mahfud, ditinggal wafat Bunyai Badiah, itu kan posisinya paling masih murohek lah ya. Bahkan hidupnya beliau itu pernah dititipkan sama adiknya mbahnya, Mbah Nawawi, kemudian pernah dititipkan juga di rumah Mbah Dula. Nah, saya waktu itu bisa membayangkan saja. Bayangan saya bagaimana orang dititipkan itu. Nggak bisa nangis kira-kira deh. Kalau mau nangis kan beda, orang mau nangis sama mbahnya, sama pamannya, sama orang tuanya kan beda. Kemudian beliau itu bercerita kepada saya, awal-awal menikah. Istrinya itu punya Nafisa, itu masih kuliah. Kemudian beliau sendiri itu
bercerita suatu ketika. Saya pernah menyampaikan di kesempatan yang lain sama kawan-kawan. Aku iku neono asu lewat. Aku ngerti. Toko kamar itu aku ngerti ono asu lewat. Itu artinya beliau dulu rumahnya itu rumah gedek. Rumah gedek yang bolong dari kamarnya itu, sehingga ada anjing lewat itu beliau bisa melihat. Kemudian beliau juga bercerita juga, kamar mandi saya dulu itu dream bekas aspal. Dream bekas aspal dipotong, kemudian jadi kamar mandi. Ibumu dulu itu, awal-awal itu kalau ada kelapa, ya dijual kelapa. Ada pisang ya dibawa ke pasar, jual pisang. Artinya soal butuhnya seorang terhadap materi, terhadap apa secara umum kita menyebutnya ekonomi, itu beliau paling paham. Betapa repotnya orang itu tidak punya, itu beliau paling paham. Makanya ketika kemudian berbicara soal pengembangan ekonomi, karena beliau sendiri adalah mengalami maka kemudian yang beliau lakukan itu bagaimana caranya kesulitan ini yang bagi sebagian orang kan cara menghadapinya beda-beda. Kiai Sahal karena beliau kiai, kemudian orang-orang tuanya juga mengajari soal itu dengan baik, ya kekufuran itu, kefakiran itu dinikmati gitu aja gitu kan. Tapi kan Kiai Sahal kan orang yang paling paham bahwa kadal fakru ayyakuna kufran, kan paling paham. Dan beliau juga paling paham di lingkungannya itu kayak apa. Keajen pada masa tahun 80-an saya kira jauh sekali. Saya datang ke sini tahun 97 saja, itu rumah gedek itu masih banyak. Bangunan tembok itu loh jarang. Matoliul Fa'lah saja itu juga ada kelas gedek. Dalamnya Kiai Sahal bukan yang seperti ini. Dalamnya Kiai Sahal itu sudah tembok sih, tapi bekas rumah joglo, pendek. Kira-kira kalau saya mungkin lewat kejeduk itu pintunya ini. Pendek itu. Tapi sudah tembok sudah rumah. Makanya ini bagaimana supaya masyarakat di sekitarnya itu kemudian punya taraf kehidupan yang lebih baik, artinya kalau taraf kebutuhan dasarnya selesai itu biasanya kebutuhan lainnya kan meningkat. Di tahun 97 Pak, ketika jenengan cerita tadi kan, dalamnya Mbah Sahal masih sederhana sekali, masih ya tidak akan dibayangkan orang bahwa beliau adalah tokoh setingkat provinsi atau nasional yang biasa kan kalau ada tokoh kok sudah dikenal di kancah nasional, ya minimal ya kehidupannya standarnya nasional lah gitu kan Pak. Ini Mas Akil, untuk gambaran betapa Yai itu peduli terhadap orang lain tetapi tidak dengan dirinya sendiri. Kalau kamu teliti, kamu masuk ke dalamnya Kiai Sahal itu. Dalamnya Kiai Sahal itu sebenarnya kayak bukan rumah. Hanya ada kamar yang ada di pesantren. Yang ada itu kamar yang ada di pesantren. Coba kamu lihat. Kamu pernah masuk kan? Pernah Pak. Kamarnya Yai, kamarnya Ibu, kemudian satu ruang tamunya Yai, satu ruang tamunya Ibu, seluruhnya pesantren. Itu kan kayak kamar di dalam pesantren. Ya kan? Kamu menyadari enggak? Bayangkan dengan kiai-kiai yang lain. Kiai-kiai yang lain rumah sendirian loh. Yang kemudian kamarnya ada berapa? Kiai Sahal kamu lihat sekarang. Tapi enggak ada yang menyadari itu. Saya itu begitu, iya ya ternyata Kiai Sahal itu bahkan rumahnya saja itu bukan rumah itu. Hanya kamar yang ada di dalam pesantren. Bangunannya pun menyatu dengan pesantren. Bangunannya menyatu dengan pesantren. Hanya ada satu ruang tamunya Yai, satu ruang tamunya Ibu, satu ruang tengah, satu kamarnya Ibu dan satu kamarnya Yai. Rumah atau bukan? Kalau rumah itu kan biasanya kan untuk penempatan alat-alat, penempatan macam-macam itu. Enggak. Itu makanya Kiai sekali Mbah Sahal. Tidak banyak yang menyadari itu. Tidak banyak yang menyadari itu rumahnya. Makanya kalau ngomong soal ekonomi, karena beliau itu paham betul bagaimana satu kekurangan itu beliau rasakan, sehingga beliau selalu bisa membaca bagaimana masyarakat yang dalam keadaan seperti itu. Dan sekali lagi tadi, kalau Kiai Sahal kan secara spiritual mapan kan ya. Sudah ditanamkan sejak mbah-mbahnya gitu kan ya.
jangan mbah-mbahnya. Mbah Mahfud itu terkenal sebagai orang yang kalau punya usaha sukses malah ditinggal. Itu Mbah Mahfud. Makanya punya anak Kiai Sahal ya pantes ya. Gitu kan. Tapi kalau bicara tentang usaha, Pak, di tahun 97 yang mungkin Kiai Sahal saat itu sudah, katakanlah sudah menjadi tokoh yang banyak kenalan, banyak relasinya. Apakah Kiai Sahal, mohon maaf dalam tanda kutip, pernah memanfaatkan relasi itu untuk membangun usaha, Pak? Begini, kalau untuk pengembangan ekonomi saya kira iya. Tetapi sepengetahuan saya itu konteksnya selalu masyarakatnya. Beliau sepertinya menempatkan diri sebagai perantara, sebagai amil yang kemudian mendistribusikan. Nah, ini yang awal-awal itu soal pengembangan ekonomi ya misalnya, itu saya dapatnya cerita ya. Saya dapatnya cerita karena upaya-upaya itu dilakukan sekitar tahun 80-an ya. Misalnya di tahun 78, 77, 78, 79 lah. Itu Kiai Sahal itu untuk melembagakan upaya pemberdayaan atau pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat ini bidang-bidangnya banyak ya. Tetapi memang yang paling tampak kan pengembangan masyarakat itu ekonomi paling tampak. Padahal kalau kita ngomong pengembangan masyarakat ya kesehatannya, ya pendidikannya itu ya. Tapi kan kalau ngomong pengembangan masyarakat biasanya asosiasi kita kan ekonomi terusnya. Nah itu kan yang dilakukan Mbah Sahal itu kan relasi beliau itu kalau saya tidak salah dari Swiss ya, lembaga dari Swiss itu dia itu pengen memberikan bantuan. Kemudian pengen melalui santren, pengen melalui Mbah Sahal. Mbah Sahal mau tapi dengan syarat. Kalau mau ya dengan cara saya. Kalau dengan cara saya mau, tapi kalau dengan cara yang sudah ditentukan, saya tidak mau. Kira-kira begitulah. Ya sudah, oke. Akhirnya kemudian diterimalah itu bantuan dari Swiss itu. Kemudian bantuan ini itu dijadikan sebagai dana revolving fund. Diberikan bukan sebagai hibah, tapi sebagai hutang. Hutang dengan pembayaran sakuate. Jadi Mbah Sahal sadar, ini sering beliau ceritakan. Loh, Kajen itu tidak punya sawah. Kajen itu tidak punya sawah. Banyaknya orang ya, yang pegawai juga jarang. Yang ada itu santri, ya bagaimana kira-kira potensinya? Yang paling mungkin apa? Yang paling mungkin ya dodol. Dodol apa? Ya yang bisa dimanfaatkan yang modalnya kecil ya, kerupuk misalnya ini. Jadi kemudian Kiai Sahal itu, yang dilakukan Kiai Sahal yang pertama adalah menarik atau memancing masyarakat untuk tahu masalahnya. Ini kunci saya kira. Jadi begitu tahu masalahnya, itu kemudian mereka diajak untuk mulai sadar kamu punya potensi apa. Kemudian apa yang ada di sekitar Anda. Ini yang dilakukan oleh Kiai Sahal. Makanya kemudian ketika ya dodol apa? Nah, kan kemudian didorong terus. Kamu punya apa? Di sini ada apa saja? Apa yang kemudian bisa dikolaborasikan? Akhirnya kemudian salah satunya ya, yang cukup terkenal di dalam itu adalah bikin kerupuk itu. Begitu sudah, lah kamu bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kalau soal bisa enggak bisa, itu biasanya kemudian Kiai bekerja sama lagi dengan yang lain, yang punya keahlian didatangkan, difasilitasi oleh pesantren melalui biro itu. Jadi bisa 3 pihak, bisa 4 pihak, bisa 5 pihak itu. Nah, setelah punya kemampuan begitu, kan sampai pada punya modal ya, kita modal tapi utang loh ya. Utang. Karena utang ya kudu nyaur. Tapi ketika kemudian mereka mengembalikan, itu duit ini dipinjamkan lagi kepada orang lain. Yang sudah punya gagasan, yang sudah tahu masalahnya, yang sudah punya rencana. Makanya namanya dana revolving fund, dana bergulir. Jadi kamu punya gagasan bikin roti katakanlah. Sudah pelatihan, sudah bisa, kemudian tapi tidak punya modal. Ya ini saya pinjami 100.000 atau 1 juta misalnya. Tapi ini utang loh ya, kamu harus balikkan. Kembalikannya semampunya. Nanti ketika sudah kumpul lagi 1 juta, yang kira-kira bisa diberikan modal kepada orang lain, diberikanlah itu kepada orang lain. Begitu terus.
Tidak kemudian utang itu mau ditarik untuk wilayahnya pesantren, tidak, tapi untuk mengembangkan yang lain. Ya, ya. Nah ini yang kemudian ketika yang namanya usaha kan kalau sudah jalan, itu kan volumenya akan berkembang. Ketika volumenya berkembang, tentu aspek permodalan jadi berkembang kan, jadi butuh kan. Inilah kemudian jadi embrionya Arta Huda. Nah, waktu itu tentu saja dengan melalui berbagai macam kajian ya, beliau kerjasama dengan LP3ES, pesantren, bahkan pernah ditawarkan kepada para alumni. Ya siapa punya alumni yang punya duit silakan masuk jadi pesaham. Tapi waktu itu para alumni rapat respon. Akhirnya diambil beberapa pihak, orang-orang kenalan-kenalan yang yakin dengan konsep itu. Sehingga kan orang bisa mengakses dana lebih banyak untuk pengembangan usaha dan sebagainya. Kemudian itu satu hal ya. Kemudian pesantren kan punya dulu namanya KSM ya, kelompok swadaya masyarakat. Nah KSM ini biasanya punya kelompok yang punya keterampilan tertentu, itu dibina sama pesantren. Sampai ada klasifikasi KSM kelas C, KSM kelas B, KSM kelas A. Kalau kelas A sudah dilepas, kelas B itu masih sebagian, kalau kelas C masih dalam bimbingan. Nah, kemudian melalui ada akses modal itu ke bank dan sebagainya. Itu yang untuk masyarakat ya. Kemudian yang untuk pesantren, Kiai Sahal kan tahu betul, Kiai Sahal kan bukan jenis orang yang kemudian nyagerno kan. Maka kemudian beliau juga apa yang kira-kira bisa menjadikan pesantren itu mandiri. Nah, itu salah satunya Arta Huda. Kemudian tahun 2006 itu Arta Mas, yang sistem syariah ya, karena waktu itu sudah mapan sistem syariah, regulasinya jelas. Kemudian juga pesantren bikin percetakan, karena di samping yang namanya pesantren lembaga pendidikan itu akan berurusan dengan itu, juga kemudian berkaitan dengan apa namanya usaha-usaha lain, karena percetakan pasti kemana-mana. Kemudian pengelolaan lahan-lahan pertanian, dan kebun rambutan dan sebagainya. Yang kesemuanya untungnya, lah ini loh bedanya Kiai Sahal dengan Kiai yang lain saya kira. Usaha-usaha itu seluruhnya itu di atas namakan pesantren. Sehingga ketika ada hasil usaha, kalau bank ada dividen ya, dividennya masuknya ke pesantren. Ada pengelolaan tanah pesantren, panen, masuknya ke kas pesantren. Itu yang kemudian dipakai oleh Kiai Sahal, oleh Mas Langkul Huda untuk bikin sarana, melengkapi sarana prasarana. Tapi seperti tadi bagus sekali Pak tentang gagasan Kiai Sahal mengenai bagaimana mengembangkan pesantren, bagaimana mengembangkan masyarakat dari segi ekonominya. Tetapi kok saya belum menemukan Pak ya. Kiai Sahal itu usaha untuk pribadi beliau apa Pak? Kalau pribadi beliau saya kurang tahu jelas ya, tetapi kan saya kira sebagai guru beliau mendapat bisyarah. Oh iya. Ya kan? Dan biasanya justru orang-orang kuno itu kalau ada bisyarah itu malah dimanfaatkan untuk makan gitu. Kayak saya itu dapat bisyarah dari Matoliul Falah, dari Mahat Ali, tak kasihkan istri saya buat makan. Tuku beras iki. Gue tuku beras. Saya kira yang begitu-begitu itu ada ya. Iya. Ya, begitu-begitu ada. Kemudian beliau juga kan dulu itu sering diundang seminar. Itu juga ada. Saya kira dari yang begitu-begitu itu yang kemudian. Berarti memang fokus dari Mbak Sahal ini hanya untuk mengembangkan salah satu fokusnya beliau bahasanya mengembangkan ekonomi umat, tetapi untuk dirinya sendiri itu nomor sekian berarti. Ya kalau usaha untuk dirinya sendiri, usaha maksudnya bikin perusahaan. Untuk dirinya kayaknya kok saya enggak melihat ya. Yang beliau makan itu ya yang beliau ngajar, kemudian beliau seminar di Bisaroi begitu kayaknya itu. Iya. Lawang ini saya juga mungkin pernah ceritakan di suatu kesempatan. Itu beliau kan sudah akhir-akhir. Itu beliau jadi DPS di Bank Muamalat. Jadi DPS di Bank Muamalat itu kan ada bisarohnya, ada gajinya. Itu saya itu loh.
Karena Yai Sahal di Jakarta waktu itu rumahnya masih ngontrak. Kontraknya habis gitu kan ya, kontraknya habis, mau kontrak lagi. Waktu itu butuh 150 juta. Ngontrak 3 tahun. Kontrak rumah 3 tahun itu 150 juta. Itu waktu itu saya dipanggil. Disodori buku tabungan, Mas. Sodori buku tabungan. Wah, Rodi, coba ini. Kayaknya kono duite, kayaknya. Kalau ada, ambil ya. Ambil 150 kalau ada. Tapi kayaknya sih ada. Saya dikasih surat kuasa sama buku rekening. Bank Muamalat waktu itu belum ada di Pati. Bank Muamalat terdekat itu ya Semarang. Kantor kasnya itu ada di Sultan Agung, Universitas Sultan Agung. Kemudian kantor kasnya itu di Jalan Siliwangi. Kantor cabangnya di Jalan Siliwangi. Saya pakai bis ke sana. Ke sana pakai bis. Kemudian ketika di print buku langsung habis. Buku tabungan langsung habis. Langsung ganti buku, kemudian saya jumlahnya lupa. Jumlahnya berapa lupa. Tapi memang ada 150. 150, mungkin lebihnya kayak kira enggak banyak ya. Jadilah saya ngambil 150 juta. Saya otong-otong dari Semarang ke Kajen itu. Ketika sampai sini, itu kemudian, yos dikungkung gue bayar kontrakan. Duit itu enggak disentuh. Gue bayar kontrakan. Gue bayar kontrakan. Kemudian ketika bayar kontrakan, saya ingat betul, setiap tahun di korting itu 2 juta. Jadi yang tadinya 150, itu jadi 146 itu. 144 ya. 144. Itu Mas. Padahal itu jelas legal kan Mas. Wong itu gaji kok. Gaji sebagai DPS kan legal. Tapi beliau kan untuk dirinya menetapkan standarnya sangat tinggi. Nah kalau rumahnya Kiai Sahal yang disewa di Jakarta, itu memang dipakai Kiai Sahal ibu ketika ke Jakarta. Tapi di luar itu kan dipakai alumni, jadi basecampnya alumni. Iya, jadi alumni kalau datang kemana-mana dalam pejaten ya dalam Kiai Sahal itu. Berarti itu bukan rumah pribadi dalam artian buat sendiri atau beli rumah di situ Pak ya? Saya itu ngontrak Kiai Sahal sampai 3 kali Mas. Saya ikut Kiai Sahal ngontrak sampai 3 kali. Pertama di Tebet, kecil, ini kontrakan yang paling kecil. Kemudian pindah ke Jalan Bank Niaga, pindah ke situ. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini yang kemudian beli itu. Oh, beli di Pejaten. Ya, tapi saya sudah pindah-pindah itu. Saya sudah ngalami pindah-pindah kontrak itu. Soalnya yang Jalan Bank Niaga itu juga Pejaten juga. Iya. Jadi kalau terus Kiai Sahal dari mana untuk kesehariannya? Ya Kiai Sahal setahu saya ya, kalau usaha itu pasti sejauh yang saya ketahui itu jadinya miliknya pesantren atau untungnya ke pesantren. Ya, enggak ada saham atas nama Kiai Sahal, enggak ada. Sahamnya pesantren. Nah, keuntungan percetakan ya masuknya ke pesantren. Hasil kita pesantren. Ya Kiai Sahal itu mungkin ya dari mana sebagai orang? Ya itu saya kira bisa roh ngajar, bisa roh itu. Berarti kalau seandainya dengan potensi mendapat untung yang besar ini tadi tidak beliau manfaatkan untuk kepentingan pribadi, di sisi lain kan kita berarti menyadari bahwa Kiai Sahal itu memang sosok yang dalam urusan duniawi tidak neko-neko Pak ya, tidak bermewah diri, tidak mementingkan dirinya sendiri, dan bahkan semua uang tadi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan umat saja, yang salah satunya adalah pesantren. Mungkin begitu Pak. Iya. Ya kalau dalam bahasa agama barangkali zuhud ya. Dalam bahasa kita, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau seandainya memang Kiai Sahal tadi sudah selesai dengan dirinya dan beliau adalah seorang yang zuhud, boleh dibilang kan berarti Kiai Sahal memang sosok yang sudah tidak ada pikiran untuk memperkaya diri sendiri Pak. Dan pikiran beliau hanya untuk memperkaya pesantren dalam tanda kutip, memperkaya masyarakat. Nah, tentu ketika memperkaya masyarakat, memperkaya pesantren ini
Kiai Sahal tidak hanya berjalan sendiri kan Pak ya. Selain tadi mungkin ada pihak dari Swiss dan tadi itu ada beberapa organisasi lain. Nah, apakah ada juga kiai-kiai lain yang juga sama-sama sudah selesai dengan dirinya yang juga ikut berjuang bersama Kiai Sahal Pak? Tapi yang dari kalangan kiai ini Pak. Ya. Selain organisasi yang dari mana-mana tadi. Ya, Kiai selesai dengan dirinya, tetapi kan beliau ini kan paham betul ya, bahwa segala sesuatunya itu butuh sarana. Lil wasail hukmul maqasid. Beliau seorang kiai itu pasti punya kepedulian luar biasa terhadap masyarakat. Nah, salah satunya ini dalam bidang pendidikan. Misalnya dalam pendidikan, bagaimanapun kenyataannya butuh wasilah pembiayaan dan sebagainya. Butuh tempat, ya, butuh pengembangan. Dan untuk seperti itu, untuk menjaga independensi kelembaganya dan sebagainya, itu lembaga-lembaganya harus mandiri, harus berdikari. Itulah saya kira kemudian kenapa Kiai Sahal itu kemudian mendorong upaya-upaya usaha yang keuntungannya itu bisa untuk pengembangan pesantren. Sekarang di masalah Kuluta sampai sekarang kayaknya itu nggak ada uang gedung kan, nggak ada. Nggak ada. Pendaftaran awal nggak ada. Saya itu dulu kesini itu merencanakan sendiri bulanannya berapa. Maksudnya khairat itu loh. Syariah itu loh, itu yang merencanakan pengurus. Semuanya sampai sekarang kan juga pengurus kan ya. Nah dulu lebih bebas lagi ini loh. Itu tidak ada yang kemudian masuk ke yang dibayarkan oleh santri, itu tidak ada yang masuk ke pesantren, nggak ada. Kalaupun ada, barangkali cuma listrik saja. Listriknya dalamnya Kiai Sahal. Itu pun ternyata bukan dari pesantren, tapi dari usaha-usaha yang kemudian masuk ke pesantren. Nah, coba kalau kemudian pesantrennya atau lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah Kiai Sahal tidak mandiri, coba. Akhirnya akan merepoti orang tua. Makanya saya teringat betul. Dan saya kira ini menjadi pertimbangan beliau sejak dulu. Waktu ketika membangun IPAFA itu. Yo, nggawe sekolah, nggawe perguruan tinggi, tapi aja merepoti orang tua. Kata-kata seperti itu. Makanya semua usahanya diarahkan ke situ itu. Itu kan jadi kemapanan kita kan, jadi kemapanan kita bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Itu kan yang terbantu siapa? Kan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah santri-santri yang kemudian masuk ke situ. Nah, kalau soal keterlibatan kiai-kiai yang lain, saya kira ada, meski tak banyak ya. Karena cara berpikir Kiai Sahal pada waktu itu kan tidak banyak. Kiai ya sudah urusannya ngajar begitu, dalam bidang itu aja, yang dipunyai gitu aja, tapi untuk pengembangan kan tidak banyak. Bahkan kalau dalam urusan bank, Kiai Sahal lumayan dianggap kontroversi kan, dalam hal mendirikan bank. Dan satu lagi ya, Kiai Sahal itu kalau sudah ngomong soal usaha, itu beliau selalu yang dibicarakan itu soal kompetensi, Mas. Bukan figur, ya, tapi kompetensi. Makanya Arta Huda, Arta Mas, kamu lihat, direkturnya itu hampir tidak ada yang santri loh. Tapi mereka yang disantrikan. Pak Amin itu orang umum loh. Pak Amin itu dirutnya Arta Huda, itu orang umum. Tidak punya latar belakang pendidikan santri. Pak Mumu, dirutnya Arta Mas, itu dia sarjana bahasa Indonesia dia. Tapi karena ini usaha, maka harus orang yang kompeten dalam bidang usaha ini, melalui seleksi-seleksi. Ya. Nah kadang-kadang kan kalau di tempat lain ya, mungkin tokoh-tokoh lain kan kecocokan. Cocoknya dengan siapa? Kalau Kiai Sahal itu pintar menempatkan orang. Wah orang ini di sini, kayaknya cocoknya di sini. Orang ini cocoknya di sini. Kalau dalam bahasa kamu itu the right man, the right job in the right, pokoknya itulah. Ya. Itu kan kalau dalam bahasa sekarang, Kiai Sahal paling pintar soal itu.
Nah, termasuk di biro juga orangnya warna-warni. Ya orang ini kayaknya pinternya lobby nih, maka sudah memang diambil ahli lobbynya dan Kiai Sahal biasa begitu. Matolil Fala kan dulu pernah punya guru bahasa Inggris kan orang Amerika, orang mana. Itu Nasrani dia. Nasrani. Tapi lo kan belajarnya bahasanya, tidak ngajar agama. Kemudian kawan-kawan orang-orang yang biro itu, yang jadi motor program pengembangan masyarakat, itu sekolahnya atau belajarnya juga pada orang-orang Nasrani. Nggak apa-apa, karena memang urusannya, kalau urusannya usaha berarti kompetensi. Ya, kan gitu kan. Maka harus orang yang kompeten pada bidangnya. Itu yang saya kira kemudian usaha-usaha yang dirintis Kiai Sahal itu jalan dengan bagus. Di samping Kiai Sahal itu detail. Kalau mau melakukan suatu usaha, itu step by step dari bawah. Istilahnya infrastrukturnya disiapkan dulu. Nggak ujuk-ujuk. Arta Uda yang tadi saya ceritakan kan nggak ujuk-ujuk. Kegiatan ekonominya ada dulu. Kemudian karena kegiatan ekonominya volumenya meningkat, maka kemudian butuh pada dana. Ketika bank berdiri, ya langsung klik kan. Sama kayak orang-orang kuno ketika mendirikan pesantren kan bukan pesantren yang dibangun, bukan bangunan fisiknya yang dibangun. Kiainya ada, yang ngajar ada, santrinya datang, yang lain menyusul gitu. kemudian. Kiai kan begitu. Berarti boleh dibilang ketika di 2024 ini kita melihat ada bank besar ya bernama Arta Huda, lalu ada Arta Mas juga, itu adalah bank-bank yang tadinya berawal dari embrio-embrio yang Betul. orang bikin kerupuk, orang mungkin usaha apa ini tadi Pak ya. Ya komunitasnya ada dulu, komunitasnya dulu. Arta Mas juga begitu. Arta Mas dulu itu USPS istilahnya, unit simpan pinjam syariah, itu yang melibatkan orang-orang yang ada di pesantren. Kemudian kalau USPS kan induknya kan koperasi. Kalau induknya koperasi tidak aman, tidak safety bagi pengelola, tidak safety bagi para nasabah. Ini kemudian dijadikan sebagai lembaganya beralih menjadi bank. Kalau bank itu aman, khususnya para nasabah itu aman karena dijamin LPS. Kemudian pengelolanya juga aman karena diawasi dulu oleh BI, sekarang oleh OJK. Secara rutin kan ada audit, ada laporan bulanan yang rutin. Iya. Setelah kita tadi mungkin berbicara tentang bagaimana step by step Kiai Sahal dalam mengembangkan ekonomi pesantren, mengembangkan ekonomi masyarakat. Tadi juga jenengan sudah memaparkan tentang siapa saja tokoh atau pihak yang dilibatkan oleh Kiai Sahal dan bagaimana Kiai Sahal menyeleksi orang-orang itu dengan melihat kompetensi bukan dengan kedekatan. Lantas apakah dari sini bisa kita simpulkan bahwa kunci keberhasilan dari Kiai Sahal untuk membangun ekonomi yang sampai sebesar ada dua bank dan lain sebagainya ini salah satunya adalah ketelatenan itu Pak, atau bahasa lainnya mungkin istiqomah Pak?